Hai, nama saya Adele. Hai, saya Akna. Hai, saya Dinda. Hai, saya Intan. Hai, saya Nila. Hai, saya Nadira. Indonesia dikenal dengan negara yang kaya akan sumber pangannya, dari laut yang luas dan tanah yang subur. Tapi dari kekayaan tersebut terdapat ironis yang besar. Dan di satu sisi, anak-anak di pedesaan masih berjuang untuk melawan stuntingnya. Tapi di sisi lain, penduduk perkotaan harus dihadapi dengan tingginya angka obesitas yang saat ini sedang terjadi. Menurut hasil dari Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kemenkes, prevalensi stunting di Indonesia ada di angka 21,5%. Dan angka ini di pedesaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata dari angka stunting nasional. Dan sementara itu, dari hasil analisis landscape kelebihan berat badan di Indonesia yang merujuk pada SKI 2023, ada sekitar 21,8% anak usia 5-12% yang mengalami obesitas. Dan berdasarkan tempat tinggalnya, banyak dari orang-orang di perkotaan yang mengalami obesitas dibandingkan di pedesaan. Dari dua data tersebut menggambarkan dua sisi yang berbeda yang berakar pada hal yang sama, yakni sistem pangan dan sistem kesehatan yang masih belum menyeluruh. Dari masalah gizi ini harus perlu diselesaikan dengan pendekatan yang menyeluruh dengan melakukan edukasi gizi, kebijakan pangan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Permasalahan gizi di Indonesia tidak hanya terkait kekurangan pangan, tetapi juga ketidakseimbangan dan ketidakmerataan akses pangan yang ada di Indonesia. Antara pedesaan dan juga perkotaan memiliki akses pangan yang berbeda-beda. Dua sisi ini sama-sama beresiko terhadap tingkat kesehatan masyarakat yang ada di tingginya angka stunting pada pedesaan disebabkan oleh berbagai banyak faktor. Salah satunya adalah ketahanan pangan. Menurut Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2023, akses makan bergizi ataupun makanan bergizi di wilayah pedesaan ini memiliki akses yang cukup terbatas. Sebagian besar wilayah pedesaan hanya bisa mengonsumsi karbohidrat tunggal, seperti beras, singkong, ataupun kentang. Sebaliknya, di wilayah perkotaan, krisis gizi tidak hanya terkait pada stunting, tetapi juga terkait obesitas dan juga penyakit tidak menular. Menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2018, prevalensi diabetes tipe 2 antara perkotaan dan juga pedesaan memiliki perbandingan yang cukup signifikan, yaitu perkotaan memiliki prevalensi yang lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan pola hidup sedentari, gaya hidup yang tidak sehat, dan juga pola makan yang tidak diatur terus-menerus diterapkan oleh masyarakat yang ada di perkotaan. Di Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah gizi yang bertolak belakang, di mana di pedesaan banyak anak yang mengalami stunting, tapi justru di perkotaan banyak yang mengalami obesitas. Sebaliknya, di perkotaan justru muncul masalah baru, yaitu obesitas, di mana penyebabnya karena pola makan tinggi kalori dari makanan cepat saji dan juga minuman manis, ditambah kurangnya aktivitas fisik karena gaya hidup yang serba praktis, dan juga di perkotaan banyak orang tua yang sibuk bekerja sehingga anaknya diberikan makanannya serba instan. Kasus stunting di pedesaan sering terjadi karena beberapa faktor, mulai dari akses pangan bergizi yang terbatas, sanitasi yang kurang baik, sampai pendidikan gizi orang tua yang rendah. Belum lagi layanan kesehatan di pedesaan terkadang masih belum merata, dan juga pendapatan orang tua yang terbatas. Akibatnya banyak anak yang tumbuh tidak optimal atau bisa dikatakan dengan stunting, dan sehingga bisa menyebabkan sulit berkembang dan mudah sakit. Dari penjelasan sebelumnya, terdapat dampak dari kasus ketimpangan gizi yang dimana obesitas yang terjadi pada perkotaan dan stunting pada pedesaan, yang dimana dampak tersebut terjadi pada dampak kesehatan, dampak sosial ekonomi, dan yang terakhir dampak pada jangka panjang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak kesehatan pada kasus ketimpangan gizi. Pertama itu, pada obesitas sendiri dapat memicu penyakit tidak menular yang dimana seperti diabetes tipe 2, hipertensi, stroke, dan juga penyakit jantung. Sebaliknya, pada penyakit stunting sendiri dapat mengalami penurunan secara kognitif, motorik, dan juga emosional tidak pada biasanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak pada sosial dan ekonomi. Yang pertama, pada stunting sendiri itu terjadi penurunan produktivitas kerja karena terdapat
keterbatasan fisik, dan kecerdasan. Selanjutnya, pada obesitas sendiri terjadi peningkatan biaya kesehatan publik karena terjadi peningkatan penyakit tidak menular tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak jangka panjang yang akan terjadi. Yang pertama, pada stunting sendiri ini dapat menurunnya kualitas sumber daya manusia dan menghambat bonus demografi. Selanjutnya, pada obesitas sendiri dapat jadi penurunan dan kerugian secara ekonomi. Keamanan dan ketahanan pangan sangat penting untuk upaya pencegahan, pengendalian obesitas dan stunting di wilayah pedesaan dan perkotaan. Stunting di pedesaan dapat dicegah dengan program gizi seimbang, peningkatan layanan kesehatan, perbaikan sanitasi, dan yang terakhir, penyuluhan pola asuh. Obesitas di perkotaan dapat ditangani dengan edukasi pola makan sehat, pengendalian konsumsi makanan tidak sehat, dan peningkatan aktivitas fisik. Dengan dilakukannya keamanan yang ketat dapat mewujudkan gizi seimbang di semua wilayah. Sistem pangan di Indonesia hingga saat ini belum berjalan secara optimal, di mana adanya kesenjangan antara daerah desa dan juga kota, distribusi pangan yang belum merata, serta pola konsumsi yang kurang sehat menjadi tantangan yang sangat serius hingga saat ini. Akibatnya, berbagai masalah gizi seperti anemia, stunting, obesitas masih terjadi hingga saat ini. Untuk mengatasinya, kita perlu membangun sistem pangan yang terintegritas, memastikan distribusi pangan yang adil, serta mendorong pola konsumsi yang sehat. Jika sistem pangan sehat dan juga berkeadilan ini berlanjut, maka status gizi masyarakat juga akan membaik, angka penyakit akan menurun, serta sumber daya manusia menjadi meningkat dan lebih unggul, dan ekonomi juga bakal ikut tumbuh. Akhirnya, semua ini bermuara pada satu tujuannya, itu untuk mewujudkan Indonesia yang sehat dan kuat serta berdaya saing yang tinggi.